kembali lagi bersama saya Septi di Sport 7. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang mengapa Rafael Nadal sulit dikalahkan di lapangan tanah liat. Ya, Rafael Nadal, seorang petenis dari Spanyol yang berhasil mengemas juara yang ke-13 pada turnamen tanah liat bergengsi yaitu French Open. Tidak ada petenis yang mampu mengoleksi gelar juara seperti Rafael Nadal di French Open. Dominasi Nadal di lapangan tenis, terutama di lapangan tanah liat, secara umum berhubungan dengan laju bola dan gaya bermainnya. Pada episode kali ini, kita akan mengulas tentang 3 penyebab Rafael Nadal sulit dikalahkan di lapangan tanah liat. Keberhasilan Rafael Nadal menjuarai French Open untuk yang ke-13 kalinya makin menegaskan statusnya sebagai raja lapangan tanah liat. Rafael Nadal menjadi petenis pertama yang mampu mencatat 13 kali juara di French Open. Karakteristik lapangan Roland Garros yang dikenal sulit ditaklukkan. Keberhasilan menjuarai French Open untuk yang ke-13 kalinya ini bagi Rafael Nadal dicatat usai mengalahkan Novak Djokovic dengan skor 6-0, 6-4, 7-5 pada Minggu 11 Oktober 2020. Dari skor itu, bisa dilihat Djokovic sebagai petenis nomor 1 dunia tak berdaya di lapangan tanah liat dan relatif mudah menyerah kepada Rafael Nadal untuk tahun ini. Novak Djokovic adalah satu dari 2 petenis yang pernah mengalahkan Rafael Nadal di Roland Garros. Djokovic pernah menjuarai French Open tahun 2016, juga selalu menang atas Rafael Nadal dalam 3 ajang Grand Slam sebelum ini. Namun, khusus di French Open 2020, Rafael Nadal seolah tiada lawan. Terlepas petenis 34 tahun ini sekarang menduduki peringkat kedua dunia. Gelar juara di French Open 2020 membuat Nadal sudah mengoleksi 20 gelar juara Grand Slam sekaligus menyamai rekor dengan Roger Federer. Dari total gelar juara itu, hanya 7 kali yang direbut di lapangan rumput. Sisanya tentu saja di French Open yang merupakan lapangan tanah liat. Keseluruhan ada 3 penyebab Rafael Nadal begitu ahli di lapangan tanah liat. Yang pertama, karakteristik lapangan tanah liat. Permukaan yang berupa tanah liat menyebabkan bola melaju lebih lambat dan memantul lebih tinggi, sehingga kecepatan bola bakal berkurang setelah mengenai permukaan lapangan tanah liat. Secara kasarnya, permainan menjadi lebih lambat karena kecepatan gerak dari Rafael Nadal itu sendiri tidak sehebat Djokovic dan juga Federer. Maka Nadal akan mudah bermanuver dari posisi bertahan. Yang kedua, kombinasi servis dan forehand. Rafael Nadal dikenal sebagai petenis yang tidak mengandalkan servis untuk mendulang poin. Bahkan kemampuan servis Nadal masih di bawah para rivalnya dan menjadi kelemahan terbesarnya. Namun, di atas lapangan tanah liat, kelemahan servis itu berubah menjadi kekuatan. Nadal biasanya melakukan servis di bagian kiri kotak. Bagi lawan yang bertangan kanan, aliran bola dari sisi kiri servis akan menyulitkan karena ke sisi backhand. Roger Federer pun mengaku kesulitan menerima servis Nadal di lapangan tanah liat. Statistik menunjukkan bahwa Nadal selalu menyambut bola pengembalian lawan yang tinggi dengan kekuatan forehand hingga 79%. Nadal juga mencatat poin hingga 71% ketika menyambut bola pengembalian lawan dari servisnya dengan forehand, dibandingkan 45% dengan backhand. Jadi, kekuatan Nadal untuk merebut poin di lapangan tanah liat. Dia melakukan servis yang melebar dan menyambut bola pengembalian lawan dengan forehand. Kehebatan Nadal dalam melakukan servis ditambah dengan 1 forehand melahirkan kombinasi 3 hingga 5 pukulan hingga akhirnya menghasilkan poin. Keberhasilan meraih poin mencapai 63%. Dibandingkan dengan Novak Djokovic yang melakukan servis plus 1 forehand hingga 71%, tapi hanya memenanginya 52%. Kemampuan kombinasi servis dan forehand dinilai menguntungkan Nadal dari sisi usia, karena akan lebih cepat meraih poin sehingga menghemat energi dan juga nafasnya. Yang ketiga, meluncur. Rafael Nadal sebenarnya mempunyai kecepatan kaki dan jangkauan lapangan yang masuk kategori terbaik. Namun, akibat cedera lutut yang dialaminya pada tahun 2014 menyebabkan kecepatannya menurun.
Kan tetapi, karakter lapangan tanah liat yang bisa membuatnya meluncur dengan cepat, misalnya untuk mendekati net demi menyambut bola pengembalian lawan dengan forehand smash. Lapangan tanah liat membuat Rafael Nadal bisa memaksa lawan untuk terus berada di posisi terdalam atau baseline. Lantas, jika Rafael Nadal bisa memanfaatkan karakteristik lapangan tanah liat, mengapa petenis lain tidak? Kebanyakan petenis adalah spesialis lapangan rumput dan lapangan keras. Ketika mereka bermain di lapangan tanah liat, lawan seperti Rafael Nadal bisa mengarahkan bola ke backhand alias posisi paling kikuk bagi kebanyakan petenis. Karena backhand adalah posisi di luar kenyamanan petenis. Bahkan, Roger Federer akan sulit mengendalikan pengembalian bola sehingga lawan bakal diuntungkan. Sebaliknya, bagi Rafael Nadal, ketika bermain di lapangan keras atau rumput karena jangkauan memantul lebih rendah dan ia membutuhkan upaya lebih keras untuk menjangkau sisi lain lapangan. Bagi pemain dengan kecepatan yang mulai menurun seperti Rafael Nadal, laju bola yang lebih cepat di lapangan tanah liat akan menyulitkan manuvernya. Jadi, kombinasi pantulan bola yang tinggi dan lebih lambat memang lebih cocok bagi gaya bermain forehand ala Rafael Nadal. Dan itu hanya terjadi di lapangan tanah liat seperti French Open. Cukup sekian episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Septiana undur diri. Terima kasih.